Shalom semuanya. Senang kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Perkenalkan, saya Kak Karolin. Dan saya Kak Yuli. Bagaimana kabar kalian dan keluarga di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Adik-adik, kita mau memulai kebaktian online hari ini. Apakah kamu sudah siap? Keren. Mari ambil sikap doa. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan dengan kekaguman dan hormat. Mari angkat tanganmu. Kita nyanyikan bersama. Ku kagum hormat akan Engkau. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam tidur malam hari ini. Tuhan juga terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, agar kami semua dapat berkumpul beribadah pada pagi hari ini. Tuhan juga tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, masih ingat nggak tema besar bulan November ini? Kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Kak Karolin ingat tidak? Ingat dong Kak, selama bulan November ini kita mau belajar karakter rajin. Iya, betul sekali Kak. Nah, tema hari ini adalah rajin komunikasi dengan Tuhan. Hah? Bagaimana tuh Kak cara komunikasi dengan Tuhan? Gampang banget Kak. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus lewat doa, kebaktian, puji-pujian, dan ini baca Alkitab Kak. Oh gitu, tapi saya jarang baca Alkitab Kak. Tuhan pasti kangen sama saya ya Kak. Sepasti Kak, dengan membaca Alkitab setiap hari, kita semakin mengenal isi hati Tuhan, dan tentunya kita semakin bertumbuh mengasihi Dia Kak. Adik-adik, baca Alkitab setiap hari enggak? Ayo, baca Alkitab enggak? Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian Alkitab buku terindah dengan gerakan ya. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran
Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Wah, sungguh Alkitab adalah buku yang terindah ya Kak. Surat cinta dari Tuhan. Betul banget Kak. Saya jadi teringat lagu Jalan Serta Yesus Kak. Dalam suka duka Tuhan Yesus selalu beserta kita. Yuk adik-adik semua, bangkit berdiri, pakai gerakan, kita nyanyikan pujian ya. Jalan Serta Yesus. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh
Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian seperti Samuel kecil. Dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami melihat terbentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Pasti sudah sangat siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, bukan? Oke, perkenalkan, Kakak Williams dari Gereja Kristus Ketapang Pusat. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama saat ini secara daring untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami, karena segala fokus dan atensi kami sudah tertuju kepada Tuhan dan siap untuk mendengarkan apapun yang ingin Tuhan katakan kepada kami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong dan sertai kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir di sepanjang sesi firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi pembelajaran firman Tuhan hari ini bertema rajin berkomunikasi yang hidup dengan Tuhan. Bacaan Alkitab kita ada dua. Pertama, dari 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Berbunyi demikian. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertata di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Yang kedua, diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab yang pertama tadi, pada 2 Raja-Raja 19 ayat 15, ada kata-kata yaitu berdoa dan Allah serta yang menjadikan langit dan bumi. Maksudnya apa? Yaitu kita harus berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang bertata di atas bumi, yang berkuasa atas semua hidup kita. Karena Ialah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, berdoa itu identik dengan apa? Berdoa identik dengan komunikasi. Karena berdoa itu bukan hanya sebatas kita sekedar meminta kepada Tuhan, tapi berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi pada dasarnya itu pesan yang kita sampaikan kepada makhluk hidup lain agar ada tujuan yang ingin kita raih, yaitu ada respons atau reaksi yang kita terima kembali pada akhirnya. Nah, maksud dari makhluk hidup, kenapa kakak katakan makhluk hidup? Karena berkomunikasi bukan hanya dengan manusia, tapi juga bisa dengan hewan ataupun tumbuhan. Sebagai contoh nih, adik-adik, ketika kita berkomunikasi dengan lumba-lumba atau mungkin seorang pelatih lumba-lumba yang berkomunikasi dengan seekor lumba-lumba, ketika ada aba-aba tertentu, maka lumba-lumba tersebut dapat melakukan suatu atraksi menarik yang istimewa bagi penontonnya, atau juga bisa anjing laut yang memainkan bola, atau gajah sirkus, dan lain-lain sebagainya. Intinya itu ada komunikasi yang bisa dilakukan. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang komunikasi dengan Tuhan secara lebih hidup lagi. Hidup berarti komunikasi yang berlangsung tidak hanya bersifat satu arah, sehingga kita bicara ke Tuhan, tapi ada juga respons yang kita terima atau Tuhan bicara kembali ke kita. Tapi memang kita nggak mungkin mendengarkan suara Tuhan seperti kita bicara dengan papa mama kita, atau orang tua, atau orang lain, yang ada jawaban langsung yang bisa kita dengar. Nah, Tuhan itu berbicara kepada kita melalui berbagai cara. Salah satunya melalui firman Tuhan di dalam Alkitab.
Jadi sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi dengan Tuhan itu yang bagaimana? Harus komunikasi yang hidup atau berdoa dengan cara yang hidup. Tapi hidup yang bagaimana, Kak? Yaitu yang terdapat respons dari setiap doa yang kita panjatkan, dari setiap kata-kata yang kita panjatkan kepada Tuhan. Lalu sebetulnya komunikasi dengan Tuhan itu seperti apa ya adik-adik? Nah, di sini kakak mengambil analogi dari Yesus mati, peristiwa kematian Yesus. Yesus mati di atas apa adik-adik? Betul, di atas kayu salib. Nah, kayu salib itu yang melambangkan komunikasi manusia di dalam relasi dengan Tuhan. Komunikasi itu sifatnya jadi ada dua arah. Ada vertikal, yaitu garis lurus dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas pada kayu salib, dan garis mendatar pada kayu salib Yesus Kristus. Nah, dalam komunikasi yang bersifat vertikal, itu artinya manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia bicara kepada Tuhan melalui doa. Itu sebabnya di dalam Filipi 4 ayat 6 mengingatkan kita untuk tidak perlu khawatir tentang apapun juga, sebab kita dapat menyatakan semua kegelisahan dan permohonan kita kepada Tuhan. Di dalam apa? Di dalam doa. Mengapa demikian? Karena Tuhan pasti mendengar. Telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar semua permohonan manusia di berbagai penjuru dunia. Kemudian, Tuhan merespons doa kita melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, tapi kalian mungkin bertanya lagi ke kakak. Kak, memangnya Alkitab ini masih sesuai dengan kita anak-anak yang zaman now, anak-anak yang serba keren, serba canggih di zaman sekarang? Nah, kembali lagi ke pembacaan Alkitab di awal, bahwa 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tapi kalau kalian masih merasa nggak cukup, ingat juga Pengkhotbah 3 ayat 15 pernah mengatakan, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Itu sebabnya juga kita tahu istilah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tetap sama, baik dulu, sekarang, maupun selamanya. Dan semua yang ada di saat ini, itu perkembangan zaman terjadi karena pengetahuan. Pengetahuan manusia berasal dari Allah. Jadi Allah yang menciptakan semuanya, maka tidak mungkin Alkitab yang merupakan firman Allah itu nggak cukup relevan dengan kondisi adik-adik, kakak, dan kita semua yang ada pada saat ini. Lanjut kepada komunikasi yang berikutnya, yaitu komunikasi horizontal atau garis mendatar pada salib Yesus. Yang artinya komunikasi antara kita dengan orang-orang, bisa Kristen, bisa juga enggak. Tapi kita bahas yang Kristen, sesama Kristen terlebih dahulu. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Alkitab, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Yesus hadir. Nah, itu sebabnya persekutuan dalam bentuk sekolah minggu dan ibadah di sekolah itu sangat-sangat penting. Maka, kalian jangan sampai bermalas-malasan untuk tidak hadir. Tidak hadir pada acara apa? Tidak hadir pada acara yang begitu sederhana dan yang paling sering kita jalani, yaitu contohnya Zumpa sama dia. Kita sering ada pertemuan di setiap bulannya, cuma sebulan sekali, tapi adik-adik bermalas-malasan untuk hadir. Nah, di situ, itu merupakan bentuk persekutuan dari relasi kita sesama orang Kristen, yang sangat penting untuk adik-adik jalani, bersama dengan kakak-kakak, para pembimbing yang akan sama-sama mendiskusikan firman Tuhan bersama adik-adik semua. Nah, selain itu, komunikasi dengan sesama manusia juga berlaku dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang kakak bilang tadi, bisa Kristen, bisa juga enggak. Kalau dengan orang yang bukan Kristen, atau bukan merupakan anak-anak Tuhan, di kesempatan itulah justru kesempatan emas bagi adik-adik semua untuk menceritakan semua kebaikan dan kebenaran tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Selama ini adik-adik sudah begitu mengenal Tuhan, mempelajari semua tentang Tuhan, juga diberikan berbagai berkat, anugerah, kebaikan, keindahan hidup oleh Tuhan. Nah, tapi Tuhan pun juga sebetulnya nggak pernah minta untuk adik-adik menceritakan Tuhan tuh kayak apa sih ke orang lain. Tapi Tuhan ingin bahwa dunia itu bisa mengenal kebesaran Tuhan, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Dan Tuhan rindu untuk memakai adik-adik semua sebagai alat tangan Tuhan, untuk menjadikan dunia ini semakin banyak orang yang dapat diselamatkan. Dengan begitu, kita sekarang sudah mengerti bahwa komunikasi yang hidup di dalam relasi dengan Tuhan bukan hanya tentang berdoa, lalu selesai. Tapi berdoa dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman Tuhan sebagai komunikasi yang vertikal, serta akhirnya bersekutu dan bersaksi sebagai komunikasi yang horizontal. Terakhir, adik-adik pasti sangat hebatlah dalam berkomunikasi dengan sesama manusia, baik teman-teman kalian sendiri,
saudara kalian, sepupu, dan lain sebagainya yang sudah mengenal Tuhan maupun yang belum. Tapi kalau tentang doa dan membaca firman, bagaimana nih adik-adik? Apakah bersabda di setiap pagi dan malam hari saya sudah cukup? Atau mungkin berdoa sesudah dan sebelum makan, juga mungkin sesudah makan kalian mengucap syukur sudah bisa makan, itu sudah cukup di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kalau untuk saat teduh itu ternyata bacaan Alkitabnya sedang tidak menarik? Apalagi ketika terjadi pada saat teduh di malam hari, dan kalian malah akhirnya mengantuk dan terlelap dalam tidur. Itu sebabnya, jangan khawatir, kakak punya beberapa tips dalam membaca Alkitab. Dari membaca Alkitab terlebih dahulu, itu pertama, kita perlu yang namanya berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus untuk memudahkan kita dalam memahami apapun yang akan atau sedang kita baca. Jadi yang kita baca itu nggak sia-sia, bukan hanya seperti dongeng pengantar tidur yang mungkin besok pagi udah lupa. Tapi bisa jadi suatu bekal kehidupan yang berguna bagi adik-adik. Mungkin besok adik-adik akan menghadapi suatu rintangan dalam hidup dan adik-adik teringat akan firman Tuhan yang yang kalian baca pada perenungan atau saat teduh di malam hari tersebut. Atau mungkin pagi hari juga. Kedua, mulai membaca bagian ayat Alkitab tertentu yang telah kalian pilih atau siapkan. Nah, membacanya pun jangan seperti dongeng untuk kalian tidur, tetapi sambil dipahami bacaan tersebut. Kakak paham bahwa mungkin pada perjanjian lama bacanya kurang menarik ya adik-adik. Tapi terkadang dari ketidakmenarikan tersebut tuh ada suatu rahasia tersembunyi yang mungkin Tuhan ingin katakan, Tuhan rindu untuk katakan kepada adik-adik semua. Maka dari itu, coba baca pelan-pelan, dimaknai. Ya adik-adik seperti bercerita untuk diri kalian sendiri seperti itu. Nah, setelah selesai membaca, jangan langsung ditutup atau kalian kabur dan selesai. Jangan. Tapi coba renungkan makna dari bacaan itu. Jadi setelah kalian baca, kalian punya intonasi dalam membaca, kalian seperti bercerita, coba cerna kembali cerita tersebut. Mungkin dalam perenungan itu ada suatu rahasia baru lagi nih, yang berguna bagi kehidupan adik-adik semua. Nah, setelah itu semua selesai, terakhir, hal yang paling terakhir yang perlu dilakukan adalah kalian dapat menuliskan, tapi kalau kalian malas tulis juga nggak apa-apa sih. Kalian bisa cuma sekedar membuat janji atau komitmen. Yang penting kalian punya komitmen untuk diri kalian sendiri, sehingga adik-adik semua bisa menerapkan makna dari pembacaan Alkitab tersebut. Jadi saat teduh ya, setiap kali kalian jalani di pagi hari atau mungkin 2 kali sehari, ya pagi dan malam, ataupun di setiap kalian membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu ada suatu komitmen untuk perbaikan hidup yang bisa adik-adik terima, yang pada akhirnya menjadikan adik-adik semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Tuhan. Nah, hal yang paling terakhir adalah mengenai doa. Doa itu dimaknai sebagai napas kehidupan anak-anak Tuhan. Artinya doa tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya nih, kalau karena dikatakan sebagai napas, misalkan kita tidak dapat bernapas. Artinya apa? Tidak ada pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida antara luar dan dalam tubuh kita. Maka pada akhirnya sel-sel tubuh kita pun akan kekurangan asupan oksigen dan akhirnya mati, kita pun akan mati. Begitupun dengan doa. Kalian sadarkah bahwa doa itu ada 2 macam sesungguhnya loh. Doa itu terbagi menjadi doa singkat dan doa yang sungguh-sungguh. Doa singkat itu kayak apa ya kak? Doa singkat itu misalnya kalian baru pulang jalan-jalan bersama keluarga kalian. Kalian habis having fun bersama keluarga kalian dan kalian pulang di malam hari. Ternyata rumah kalian tuh gelap karena kalian pergi dari pagi gitu. Pulang di malam hari, orang tua kalian sedang membereskan barang misalkan, dan kalian dimintai tolong untuk menyalakan lampu. Kalian takut nih, karena kan gelap. Nah, kalian membaca doa yang begitu singkat dalam hati kecil kalian. Kalian hanya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, dan kalian menjadi berani untuk menerobos kegelapan dan menyalakan lampu. Nah, itu tuh doa singkat sesungguhnya. Tapi bagaimana dengan doa sungguh-sungguh? Doa sungguh-sungguh adalah doa yang sering kalian lakukan pada saat kalian melakukan saat teduh, di sekolah, ataupun dalam ibadah yang kalian umumnya jalani di gereja. Doa yang sungguh-sungguh itu pada dasarnya harus dilakukan dengan rasa yakin dan iman yang penuh bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mampu kok melakukan apapun. Kalian juga perlu rendah hati sesungguhnya bahwa kita semua ini adik-adik, kakak, dan kita semua di sini itu bukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan, dan Tuhan pula yang mengambil. Dan tekun tentunya dengan penuh pengharapan bahwa di dalam nama Yesus itu akan selalu ada jalan. Itu sebabnya beberapa tips terakhir dari kakak untuk kalian supaya bisa berdoa dengan lebih hidup, dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Itu simpel banget, cuma ada 4 aja. Pertama, coba awali doa kalian itu dengan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kan adik-adik pasti senang dipuji dong. Apalagi Tuhan yang sudah memberikan semua kebaikannya kepada hidup kita.
Tuhan nggak pernah minta dipuji. Tapi betapa senangnya ketika Tuhan dipuji, sama seperti adik-adik. Mungkin adik-adik nggak pernah minta dipuji. Tapi ketika ada yang memuji adik-adik, pasti di situ kalian merasakan suatu euforia atau kebahagiaan yang begitu besar. Nah, kedua, setelah memuji Tuhan, sekaligus bersyukur atas segala kebaikannya dalam hidup kita, coba akui semua dosa dan kesalahan yang telah adik-adik lakukan, kita semua lakukan di sepanjang hari itu, atau mungkin pada waktu yang singkat. Karena sesungguhnya kita ini manusia dan kita nggak luput dari dosa. Setelah kita mohon ampun sama Tuhan, Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tuhan pasti mendengar doa kita, Tuhan bisa mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Maka barulah di situ kita sampaikan semua isi doa kita, berupa semua kekhawatiran, permohonan, apapun yang kalian ingin sampaikan dalam doa. Karena sekali lagi, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan tidak pernah mengabaikan sedikit pun, satu kata pun dari doa yang adik-adik panjatkan kepada Tuhan. Hal yang paling terakhir, coba untuk menenangkan diri sebentar. Jangan langsung doa, buru-buru selesai dan kabur gitu. Jangan. Tapi coba setelah berdoa tuh tenangin diri sebentar aja, beberapa detik atau mungkin 1 menit. Sekedar menenangkan diri, menenangkan hati, menenangkan pikiran, dan terakhir ditutup dengan nama Yesus Kristus. Dan barulah kata amin. Contoh kalimatnya sederhana banget, seperti doa kita di awal tadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dengan begitu, kesimpulannya, kita udah belajar apa aja adik-adik? Kita sudah belajar pada hari ini, dalam waktu begitu singkat, bahwa komunikasi dengan Tuhan itu hal yang sangat penting loh. Dan sesungguhnya tuh nggak sulit sama sekali. Manfaat dari suatu doa yang benar kepada Tuhan itu juga sangat besar sesungguhnya. Sebab dengan hubungan kita yang begitu akrab dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan, seolah-olah tidak ada lagi yang mustahil yang dapat kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dan doa orang benar itu dikatakan sangat besar kuasanya. Maka yang perlu adik-adik lakukan adalah teruslah belajar dalam menjadi lebih baik di dalam menjalin komunikasi dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir dari setiap cerita hidup adik-adik di setiap hari. Dan Tuhan sesungguhnya itu cuma jauh di mata aja. Tuhan hanya jauh di mata, tapi Tuhan tidak pernah jauh di hati kita. Tapi Tuhan begitu dekat, dan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu dalam hidup kita. Jadi terakhir, ayat hafalan kita pada hari ini untuk firman Tuhan kali ini diambil dari Matius 6 ayat 9-13, yaitu doa Bapa kami. Kita coba sama-sama baca sekaligus sambil menghafal terlebih dahulu ya adik-adik semua. Oke, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, mungkin adik-adik nggak langsung hafal semua, nggak apa-apa, tapi bisa jangan lupa untuk dihafal dan dibawa di dalam doa dalam setiap kali adik-adik semua bersatu teduh. Dan mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Dan nanti doa kita yang paling terakhir diakhiri dengan doa Bapa kami sebagai ayat hafalan bagi kita semua pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman pada hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami membangun relasi dan komunikasi yang semakin hidup, dan juga kami menjadi semakin rajin membangun relasi hidup tersebut bersama dengan Tuhan. Sehingga kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, dan bersama-sama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kami jalani dalam kehidupan kami sepanjang di dunia ini, Tuhan. Bahkan komunikasi tersebut juga kami belajar tidak hanya sebatas komunikasi yang berupa doa atau membaca firman Tuhan di dalam saat teduh kami kepada Tuhan, tapi juga berdampak bagi orang-orang lain di sekitar kami, karena kami juga perlu membangun komunikasi yang horizontal bersama dengan orang-orang lain di dalam kehidupan ini, Tuhan. Baik itu orang yang sudah mengenal Tuhan maupun yang belum, karena kami sadar juga bahwa kami dipanggil untuk menjadi alat yang begitu dahsyat di tangan Tuhan, yang boleh menjadi terang, garam dan terang dunia bagi orang-orang lain di sekeliling kami, sehingga boleh semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan yang menjadi semakin dipermuliakan, dan orang-orang pun yang belum mengenal Tuhan boleh semakin banyak yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Kau yang tolong kami di dalam kami menjalani semua yang kami pelajari pada hari dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami boleh menjadi semakin berbuah, dan hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, itu saja untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, dan jangan lupa akan pentingnya membangun relasi yang hidup dengan Tuhan secara vertikal dan secara horizontal dengan sesama manusia di sekitar kita, baik itu yang sudah mengenal Tuhan maupun yang belum. Oke, itu saja dari kakak. Sampai jumpa pada ibadah online minggu depan. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita, sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentunya minta tolong papa dan mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke Gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru-guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Ayo kita belajar menjadi anak yang rajin, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, baca Alkitab, kebaktian, dan lain sebagainya. Karena Tuhan juga rindu berkomunikasi dengan kita. Oke, yuk kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai
untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk Papa dan Mama kami. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan dan usaha mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan juga yang menolong, memberkati kakak-kakak sekolah minggu di dalam melayani kami melalui online ataupun melalui Zoom. Kami bersyukur untuk mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini. Kami bersyukur bahwa penyebaran wabah virus corona sudah mulai menurun. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk adik-adik dan orang tua yang sudah setia mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat, tetap sukacita semua, dan sampai ketemu lagi kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!